Steve Jobs, Bill Gates, orang terkaya di dunia itu ngasih handphone anaknya umur 14 tahun. Di Indonesia karena nggak paham, dari kecil anak-anak udah dikasih handphone. Dari bayi mah. Logikanya gini, Budi ini anaknya umur berapa? Yang kecil? Satu aja. Boleh nggak? Yang 7 tahun siapa nanya? Yang 7 tahun siapa nanya? Ariba. Panggilannya? Ariba. Kaisha Ariba jadi. Oh panjangnya ya. Dia namanya panggilan Ariba. Ariba. Perempuan. Ya. Panggilannya Mama. Saya. Abun. Abun. Ini bayangkan jadi Ariba. Abun. Ariba mau ke Tanjung Pusing sendirian boleh nggak? Kenapa? Harus ada Abun. Oh iya ada Abun. Kalau Ariba mau ke Palangka umur 10 tahun boleh nggak? Siapa? Sendirian naik bus. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Belum tahu jalurnya nanti. Dia kan tinggal dianterin ke bus, nanti di sana Ariba tinggal pesan Grab, Gojek. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya udah, Ariba umur 14 tahun mau ke Bandung sendirian boleh nggak? Nggak boleh. Ih, kenapa? Masih kecil, nanti sudah besar. Itu namanya orang tua bertanggung jawab. Coba masuk akal nggak sekarang? Kita nggak ridho anak kita 7 tahun. Iya. Ke Tanjung Puting Beliung sendirian. Tanjung Puting. Iya. Puting Beliung sih. Kita nggak ridho anak kita umur 10 tahun ke Palangka sendirian. Kita nggak ridho anak kita 14 tahun ke Bandung sendirian. Kenapa banyak orang nggak merasa berdosa membiarkan anaknya keliling dunia sendirian? Lewat handphone mereka, kenapa? Lewat handphone mereka, kenapa? Ya Allah. Saya Mau bapak gampang beli. Banyak orang marah-marah saat anaknya menghancurkan handphone. Kenapa nggak ada orang menghancurkan handphone saat merusak anaknya? Saya berani ngomong demi Allah, anak yang sudah sering main handphone sendiri, kelakuannya nggak akan bisa dibentuk oleh orang tua, nggak akan pernah bisa. Saya pengalaman 16 tahun. Ya, Ariba ketika sering main handphone, jadi asik sendiri. kalau sama saya nggak boleh sih. Bagus, itu orang tua terdidik. Dan saya rela ninggalin handphone demi anak saya. Itu well Walaupun educated. kerjaan saya di handphone sebenarnya. Nggak apa-apa, bagus. Tapi lo mati sekeliling. Anak yang sering main handphone masih kecil ya, gampang marah, gampang nangis, gampang mewek, asik sendiri. Tantrumnya ngeri. Coba lihat sekeliling. Kalau tantrumnya masih SD TK masih ke handle, kalau udah SMP SMA ngaco. Gara-gara nggak paham soal ini. Ini untuk jadi kapten kelotok ini dia belajar dulu nggak? Kerja di PO di training dulu nggak? Nah, bukan di PU, Pak. Gimana? Kehutanan. Di training dulu nggak? Ya, pendidikan lah, Berapa diklat. lama? Ya sekolah. Sekolah 5 tahun. 5 tahun. Udah masuk langsung kerja apa di training dulu? Training dulu. Itu kerja di batu bara ada trainingnya dulu? Ada. Ngurus batu aja pakai ilmu, mau ngurus anak-anak, astagfirullahaladzim. Apalagi ngurus anak. Nama orang nggak merasa biasa-biasa aja, begitu ilmu ngurus anak, ngurus nyawa loh. Ngurus akhlak, ngurus batu aja di training dulu 3 bulan. Ngurus pohon aja di training dulu, ngurus pohon, tau nggak? Ngurus pohon. Iya benar. Ini ngurus anak, ngaco, nggak mau belajar gimana? Akibatnya anak yang tadinya, ini saya bukan ngancam, ini serius, pengalaman 16 tahun konseling. Anak yang tadinya lucu, cantik, mengemaskan, ganteng, setelah dewasa bisa jadi monster, musibah buat orang tua. Ada nggak di sini kita udah umur 40 tahun masih nyusahin orang tua? Ada nggak 30 tahun? Banyak. Kita bisa bilang anak durhaka, budak-budak orang tua, ngancam-ngancam orang tua ketika nggak punya uang, minta bagi warisan padahal masih hidup. Kita bisa bilang anak durhaka, tapi anak durhaka itu hasil siapa? Orang tua durhaka, tahu? Orang tua durhaka. Itu contohnya. Ya. Bukan nggak boleh anak menguasai teknologi, anak kita harus menguasai teknologi soal teknologi. Kenyataannya anak kita hari ini menguasai teknologi atau dikuasai teknologi? Dikuasai. Insya Allah boleh pakai, ada syaratnya, ada batasannya. Ada 3D namanya. D pertama dibutuhkan untuk cari pelajaran boleh, telepon guru boleh. Ada D kedua lagi, D2, D3. Pengen tahu nggak? Besok jawabannya. Siap, Iya, Abang. siap. Saya nggak ngambil video jadinya. Banyak orang tua menganggap mencintai anaknya, menyayangi anaknya hanya di mulut doang. Kalau benar cinta anak kita, didik mereka dengan benar, urus mereka dengan benar, dengan ilmu, bukan seadanya, dengan coba-coba. Insya Allah anak-anak kita akan jadi anugerah bahkan sampai akhirat. Jangan
jangan di dunia di akhirat. Kalau bener ngurusnya, kalau salah urus anak jadi musibah tahu. Ngurus kelotok aja, lamun kalau nggak belajar itu kelotok bisa terjungkal. Ini ngurus anak, ini kan kenapa pada direkam begini nih? Pamit ya Ustaz. Iya, siap, dadah. Loh belum ngomong. Pamit. Iya pamit. Pamit ini. Oh, Video. pamit kemana? Kayak kemarin tamunya nggak mau difoto, saya sudah manggil teman fotografer lagi. Soalnya nggak ini. Oh. Jadi anak tadi gimana Ustaz? Bapaknya. Ayo. Ngurus anak harus pakai ilmu. Ya, jadi guide aja, belajar dulu bahasa. Nyupirin kelotok aja harus belajar dulu sama seniornya, sama orang tuanya. Ngurus anak apa ngurus batu aja tuh, lihat orang-orang batu bara itu di training 3 bulan ngurus batu di training. Ini ngurus nyawa atau nggak ngurus anak, katanya sayang sama anaknya. Banyak anak-anak itu jadi musibah orang tuanya setelah gede gara-gara nggak diurus dari kecil. Kita dapat bocoran materi buat besok ya. Gara-gara nggak diurus oleh orang tuanya sejak kecil tuh banyak. Yang dimaksud diurus tuh tahu nggak? Bukan hanya badannya. Kalau punya anak ngurus perutnya doang, kucing juga bisa ngasih makan anak tahu. Yang dimaksud ngurus anak itu ngedidik anak, ngurus jiwanya, ngurus hatinya. Banyak orang tua ngeluh sama saya, kenapa ya anak saya susah sholat? Susah sholat. Saya mau tanya, sudah belum menghatamkan cerita 25 Nabi sama anak? Sudah belum menceritakan 99 asal usul sama anak? Sudah belum menceritakan 64 sahabat Nabi sama anak? Belum, gak usah banyak nuntut kalian. Namanya preman, pemalak kesolehan anak, paham? Masya Nah, nuntut anak soleh tapi nggak ngurus, mikir. Itu kayak minta keuntungan padahal nggak kasih investasi gitu loh. Namanya preman. LSM preman. Udah ah.